Apakah setiap orang akan mengalami sakratul maut? Karena begini Pak, terutama Pak Prof. Hamid ya, ahli jantung Pak. Kan banyak sekali yang mati mendadak ini, karena jantung misalnya. Tidak sempat sakratul maut mungkin ya. Atau misalnya orang bom bunuh diri, langsung hancur. Atau orang kelindas kereta misalnya, hancur. Gimana tuh? Jadi, apakah setiap orang mengalami sakaratul maut? Iya. Setiap orang yang meninggal, mati dengan cara apapun, itu akan mengalami sakaratul maut. Lupa kalau kemudian matinya mendadak, misalnya jantung, ya. Tadi untuk jantung kita sudah bahas. Jantungnya berhenti, otaknya belum berhenti. Padahal mekanisme kesadaran itu bukan di jantung, tapi di otak. Hanya kita orang yang di luar ya melihat dari luar itu seakan-akan dia wah denyut jantungnya sudah nggak ada. Tetapi sesungguhnya ketika dicek sebelum mati batang otaknya itu terjadi tadi itu digambarkan gelombang otaknya kacau, terjadi kepanikan di otak itu untuk mengantisipasi tidak adanya pasokan nutrisi, oksigen ke otak. Itu terjadi kepanikan, itulah saat-saat sakaratul maut itu terjadi. Jadi kita tidak bisa memonitor, maksudnya merasakan itu karena ada di dalam pikirannya dia sendiri. Bahkan sesungguhnya itu masih misterius ya. Saat lepasnya nyawa itu sesungguhnya kapan? Itu masih tanda tanya besar. Karena terbukti dari orang yang mati suri tadi. Ya, 1 jam begitu ya dari pengalaman ini. Pokoknya tidak lebih dari 6 jam. Karena itu sudah mengalami kerusakan di seluruh tubuhnya. Tapi kalau masih dalam 1 jam pertama itu masih boleh jadi. Meskipun nanti ketika sadar kembali otaknya ada kerusakan di beberapa karena kekurangan oksigen ya terjadi kerusakan sirkuit sarafi atau apa itu bisa terjadi. Tetapi bisa hidup kembali. Nah kita tidak tahu apa yang dirasakannya. Sama sekali tidak tahu. Tetapi secara logis kita bisa memberikan gambaran bahwa kesadarannya itu tidak seketika lepas ketika jantungnya mengalami kerusakan atau nafasnya mengalami kerusakan atau mungkin mengalami kecelakaan, kehabisan darah ya. Itu ada proses beberapa waktu di mana kesadaran itu masih berangsur-angsur terlepas. Jadi sakaratul maut adalah berangsur-angsur lepasnya nyawa dari seseorang yang mengalami kematian itu. Maka sesungguhnya itu terjadi pada siapapun. Nah, yang menarik kemudian digambarkan di Al-Quran terjadi relativitas waktu, Pak. Jangan dikira orang yang kelihatan matinya cepat gitu ya, les dalam 2-3 menit dia sudah meninggal, kemudian batang otaknya dimonitor ternyata sudah mati batang otak misalnya. Apakah orang itu sudah tidak mengalami proses sakaratul maut? Kita tidak tahu sama sekali. Terjadi relativitas waktu di situ, kayak gampangnya begini. Kita tertidur misalnya 1 menit, seliut, tiba-tiba bermimpi. Wah itu mimpinya bisa panjang, Pak. Perasaan kita. Ya, dikejar anjing, lompat sungai, lompat pagar dan sebagainya. Padahal ketika dibangunkan teman kita, hehe bangun ini lagi diskusi tertidur. Aku mimpi loh. Mimpi apa? Kamu cuma seliutan katanya, tidur 1 menit. Mimpinya panjang katanya. Dikejar hantu lah, ditelikung ini, diburu Dracula, apa segala macam. Ya, sampai ngos-ngosan dan sebagainya. Terasa panjang meskipun kelihatan dari luar dirinya itu singkat. Nah, itu masalahnya gitu ya. Kita tidak tahu sakaratul mautnya itu panjang atau pendek, tetapi setiap diri yang mengalami kematian pasti akan mengalami proses lepasnya jiwa atau nyawa dari badan kasarnya dan itulah yang disebut sebagai sakaratul maut.